Laluri kecil, laluri kecil. Ini yang step. Nah. Apa Ustaz? Hah? Enggak usah. Air apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wa afdhalut taslim ala khairi khalqillah al-mab'uusi rahmatan lil alamin. Habibina wa syafi'ina maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kami hormati Pak Pengurus, tokoh masyarakat, Bapak, Ibu-ibu, hadirin secara umum, saudara-saudara, saudara-saudari seiman dan seakidah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah, Dialah yang menghimpun kita di masjid ini, yang berikan kita taufik untuk beribadah, Dia yang memperkenankan kita untuk bersujud. Semoga ibadah maghrib kita, solat maghrib kita diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan niat i'tikaf setelah solat maghrib berjamaah dengan saling belajar mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanglah kewajiban masjid untuk menyediakan melayani umat. Apa salah satu bentuk pelayanan dan fungsi masjid untuk meningkatkan kenyamanan beribadah? Tidak hanya itu, menyediakan fasilitas ta'lim agar jamaah mengenal tafsir Quran, mengenal hadis nabawi, mengenal akhlak, mengenal sirah nabawiyah, mengenal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam. Dan memang sudah menjadi fungsi utama masjid selain ibadah untuk mengadakan ta'lim. Jadi ini jatah, memang hak kita sebagai jamaah untuk mendapatkan pengajaran, untuk mendapatkan ilmu, dan bersumber itu pusatnya ada di masjid kita ini. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita mengenai hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril atau hadis Ummu Sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada bab iman, Islam, iman dan ihsan. Baik. Kemudian ulama membagi ketika bicara tentang Islam, apa itu Islam? Nabi menjelaskan rukun Islam. Maka dari rukun Islam yang 5 itu, mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, terlahirlah ilmu yang membimbing agar kita berislam secara legal dan secara baik, yaitu ilmu fikih atau ilmu syariah. Kemudian ketika bicara tentang babul iman, maka muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu usuluddin atau ilmu akidah atau ilmu tauhid. Sebutlah bermacam istilahnya, yang jelas itu yang berkaitan dengan akidah. Jadi kemarin itu kita membahas mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada wal qadar. Itu semuanya bab akidah. Bab akidah. Sementara selanjutnya berbicara tentang ihsan, dan ini bab akhlak. Dari sini muncullah ilmu tentang ilmu akhlak, puncak daripada segala pengetahuan agama, yaitu adalah akhlak. Tidak ada gunanya orang bersyahadat, tidak ada gunanya orang sholat, tapi ujung-ujungnya akhlaknya jeblok, akhlaknya jelek. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari bab ihsan ini muncullah berbagai macam ilmu dengan berbagai sebutannya. Sebutlah ilmu tazkiyatun nafs, sebutlah ilmu at-tasawuf,
sebutlah ilmu manajemen kolbu, ya semuanya itu hanya istilah, namun kerucutnya, berujung pangkalnya itu adalah berawal dari hadis ihsan ini. Rasulullah SAW ditanya kembali oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahu aku, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Setelah Islam, iman, kemudian ketiga ihsan. Qala, Nabi menjawab, ihsan itu ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah engkau beribadah, menghamba, berubudiyah, menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tidak sanggup demikian, seolah dalam beribadah engkau itu menyaksikan Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah sesungguhnya Dia, Allah, Maha memperhatikanmu, Maha melihatmu, Maha menyaksikanmu. Ini yang disebut dengan maqam ihsan. Orangnya disebut muhsin, jamaknya muhsinun atau muhsinin atau muhsinin. Jadi inilah puncak keislaman seseorang. Orang Islam secara formal dia syahadat, luluan dia melakukan syariat-syariat Islam sesuai dengan kemampuannya. Salat dia, puasa dia, zakat kalau mampu, haji pun kalau mampu, maka dia jadi seorang muslim. Namun apabila imannya sudah mengakar, sudah menguat di dalam hatinya, maka dia naik derajat menjadi seorang mukmin. Dalam ibadahnya, kalau dia mencapai derajat yang lebih tinggi lagi, maka dia disebut dengan muhsin. Nah, pertanyaannya, sampai di mana kita? Apakah kita masih di level 1 atau sudah masuk level mukmin, ataukah kita sudah sampai ke level ihsan ini, level muhsin? Ya. Dan level ihsan ini terbagi dua. Yang pertama, yang paling tingginya adalah maqam musyahadah, kedudukan musyahadah. Musyahadah artinya maqam menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai mana dia statusnya sebagai hamba Allah, beribadah seolah-olah melihat Allah. Ini maqam syahadah, ini maqam tertinggi. Sedangkan maqam ihsan yang paling rendah atau nomor 2, yaitu dia maqam muraqabah. Dia masuk ke maqam muraqabah, alias dia merasa disaksikan oleh Allah, dipantau oleh Allah senantiasa dalam ibadahnya. Jadi kita ingin tahu dulu sebenarnya ihsan itu apa. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni, apa itu ihsan? Ihsan, sebagian ulama mengatakan definisinya ialah berbuat kebaikan dengan sungguh-sungguh. Itqan fil amal itqanan, berbuat amal atau berbuat sesuatu dengan sebaik-baik cara, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik pelaksanaan, itu disebut dengan ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan itu di dalam kepada hamba dalam penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Maksudnya berbuat baiklah, karena Allah mewajibkan kita berbuat baik, melakukan sesuatu itu sebaik-baiknya semua hal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan 2 contoh, lanjutkan hadisnya. Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Kemudian kata Nabi, fa in qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kalian membunuh, ya mungkin berjihad fisabilillah, membunuh pun bunuhlah dengan sebaik-baik cara. Ya,
Kemudian fa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih, fa ahsinu dzibha, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Rasul memberikan dua contoh yang tidak terbayang oleh orang lain, bahwasanya di dalam hal membunuh saja, dalam perang saja, di dalam mengeksekusi seorang terdakwa yang memang bersalah, yang dijatuhi hukuman kepadanya, di situ pun ada ihsan, harus berbuat baik. Bahkan hal membunuh sekalipun, ya, dalam jihad fisabilillah atau di dalam mengeksekusi orang yang memang wajib dieksekusi hukuman mati, maka kata Rasul, iza qataltum fa ahsinu qitlah, maka berbuat ihsanlah dalam pembunuhan itu. Dalam menghabisi nyawa orang itu pun ada caranya dalam Islam. Misalnya orang yang terdakwa, kalau di Saudi itu ada orang namanya Masjid Jumu'ah. Masjid Jumu'ah ini kalau tidak salah di kota Jeddah. Saya pernah lewat situ, tapi tidak beruntung lewat situ. Siapa yang beruntung lewat Masjid Jumu'ah? Kenapa disebut dengan Masjid Jumu'ah? Karena setiap hari Jumat, gak setiap sih, tapi seringnya pada hari Jumat itu setelah sholatul Jumu'ah maka ada eksekusi idam, pancung. Biasanya yang dipancung itu pengedar narkoba, tidak orang Saudi, orang di luar, orang-orang yang orang-orang Bangladesh atau orang-orang Pakistan atau orang imigran gelap yang membawa kokain, narkoba lah ke negara Islam, negara Saudi. Maka ditangkap, terbukti dia bersalah, maka dia diminta bertobat, di penjara diminta bertobat, ditalkin untuk bertobat, istitabah namanya. Kemudian baru dia dieksekusi. Cara mengeksekusinya dengan pedang yang besar sekali. Algojonya itu kadang lo mungkin ketik lah gojo. Pisaunya kadang pisau apa? Namanya pedang, ya, pedang saif, pedang. Kemudian yang eksekutornya itu juga wadannya kadang ada, sempat diwawancara itu majalah Islam, lupa namanya sih ya. Kemudian dipancung sekali, tebas. Tidak 10 kali, Pak, sekali tebas. Kalau 10 kali itu mancang. Kemudian dipastikan itu pisau itu atau pisau lo lihat. Ya, pisau itu pedang itu dipastikan benar-benar tajam dan sudah disiapkan langsung kafannya, cara penyolatannya, ambulannya sudah ready, sudah siap. Bahkan setelah itu kalau dah dieksekusi sekitar berapa menit kemudian, tak nyampe setengah jam, sudah seperti sedia kala, bentuk tak terjadi apa-apa itu. Seperti tidak terjadi apa-apa di situ. Nah, waktu itu kita lewat di situ, dia tidak ada apa-apa, lagi tidak beruntung. Lagi beruntung kita nonton itu, ya. Tapi memang harus bernyali besar untuk bisa menyaksikan itu. Dan menurut penelitian, orang yang dipancung, eksekusi dengan cara dipancung itu adalah eksekusi yang paling tidak menyakitkan, ya. Karena ketika orang dipancung, maka ketika itu dia masih hidup sekian detik dan dia minim merasakan rasa sakit. Sudah dicoba, ya ampun, dah lo tahu dong. Kalau Pak nak percaya, saya coba ya. Jadi bahkan di dalam membunuh pun, ya, Islam menganjurkan kita untuk Allah mencatat bagi kita pahala kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam membunuh sekalipun, dalam hadis itu, fa iza zabahtum fa ahsinu zibha liyuhidda hadukum syafratah. Kalau kalian ingin menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan secara sembelih yang baik, dan asahlah oleh kalian pisau itu sehingga dia tajam, sehingga tidak menyakiti hewan tersebut. Kalaulah dalam membunuh saja ada ihsan, bagaimana pula lagi dengan pekerjaan selain itu. Jadi seorang muslim, dia bekerja atau berbuat apapun, kalau derajatnya mukmin, ingin naik kepada muhsin, maka apapun yang dia kerjakan harus membawa sifat ihsan. Rasulullah pernah dicaci oleh orang-orang Yahudi. Ada beberapa orang Yahudi, di depan itu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ada ibunda Aisyah.
Kemudian apa kata orang Yahudi? Assalamualaikum ya Muhammad. Apa arti assam? Tidak asam bau dah Pak. Asam itu artinya racun. Maksudnya assalamualaikum maknanya semoga engkau mati. Nah, itulah Yahudi datang, ada Nabi di situ, sampaikan Nabi, semoga engkau mati wahai Muhammad. Kemudian apa kata Nabi menjawab? Nabi tidak membalasnya dengan macam-macam. Nabi cuma bilang wa alaika, dan engkau juga, gitu kan. Nabi enggak menjawab wa alaika asam, enggak diulangi kalimat asam itu sama Nabi, cuman wa alaika. Kemudian Ibunda Aisyah protes, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak balas cacian tadi? Dia mencaci kamu, doa kamu dengan doa yang jelek, kenapa tidak dibalas itu, cuman jawabnya alaika saja. Kemudian kata Rasulullah SAW, innallaha latifun yuhibbul lutfa fi kulli syai. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, dan Allah menyukai kelembutan dalam setiap urusan. Jadi dicaci pun Rasulullah yang mulianya benaran, dicaci pun sosok Nabi yang kemuliaannya betulan, asli mulia tu orang, dicaci pun apa balasan Nabi? Nabi juga masih membawa sifat ihsan di dalam membalas caciannya. Jadi semua hal, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih tinggi daripada itu. Jadi kalau kita ingin naik level dari mukmin menuju orang yang mencapai derajat ihsan, maka berusaha, ambo pun berusaha. Kalau melakukan sebuah perbuatan atau amal, dilakukan dengan sebaik-baiknya, bukan karena orang lain, bukan karena seorang karyawan berbuat kerjanya on time, tepat waktu, bagus karajo itu, bukan karena takut bos atau ingin pujian bos. Ini belum makom ihsan, mukmin pun belum. Karena kalau orang orientasinya hanya karena dipuji dilihat makhluk, berarti dia menyempitkan pahalanya. Karena pada hakikatnya makhluk itu tidak pandai memantau, lalai dalam menilai, tidak tepat janji, sering pungkir janji, dan makhluk kurang bisa mengapresiasi pekerjaan kita. Sedangkan Allah tidak pernah tidur, Allah maha menatap, Allah maha melihat. Walaupun orang tidak menghargai, Allah tahu tidak kita berbuat baik? Allah tahu. Allah pasti membalas atau tidak? Pasti membalas. Ketika orang berbuat baik, ihsan dalam perbuatannya lillahi ta'ala, maka tidak ada yang rugi walaupun semili detik kalau dia berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita sama-sama. Apapun itu, bahkan ambo belanjo ke Buya yang di Jalan Raya Taruko, ada Buya hadir sini, ada Sabir. Ya Sabir. Buya Sawir aja, Buya Sawir. Ya. Ambo beraja sifat ihsan dari beliau. Jadi ambo belanjo piti 50.000, belanjo 30.000, berapa balik ibu? Nak belanjo 35.000, baliknya berapa? 15.000. Piti 50.000 rancak. Piti baru keluar dari ATM. 50.000. Kembalinya balik 1.000. Buya, kau nak ada kembalian doh. Akhirnya pinjam sama orang yang mantan-tan barang, orang menstok barang. Ada ndak peti ketik 10.000. Dia giahnya peti yang buruak, peti halamu. Kece Buya, peti buruak yang rancak, yang tagang tu lah, yang baru tu ha. Ada giahnya kambo no boleh 1.000 peti yang rancak. Itu ihsan itu. Sampai membalian pitih pun dipilih-pilih. Oh kadang-kadang masih dakah celik nampak yang buruak. Itu masih derajatnya belum ihsan lagi, belum ihsan lagi. Itu juga ketika kita berzikir misalnya. Ya benar ihsan dalam mengucapkan subhanallah itu. Subhanallah difahami maknanya. Jangan suah. Alhamdulillah, haknya ada angin di situ. Kadang blam bar bubar sudah tadi. Jadi itu tidak ihsan. Dan ihsan ini derajat yang mesti kita cari. Jangan berpuas di derajat muslim, mukmin, tetapi sampai ke derajat ihsan. Begitu juga di jalan misalnya. Kadang-kadang ambo heran orang kok. Dikironya aku pesawat jet kali ya. Awak di lampu merah. Gitu kan? Leka mungkin lampu itu hijau langsung tancap itu Pak. Tak mungkin kan? Masuklah gigi dulu. Gaslah saketek dulu. Kau orang di belakang tet. Itu tidak berbuat ihsan.
Begitu juga kalau kita ingin belok misalnya, ingin beli sesuatu, itu harus send dulu. Jangan tiba-tiba balik. Kan orang di belakang jadi kaget, tertabrak dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari ihsan. Itu wayona tuh Pak. Sen ke kiri, itu ke kanan. Itu namanya zalim itu. Itu zalim namanya itu. Baik. Begitu juga kelihatan orang yang makomnya itu mukmin dengan muhsin dalam muamalahnya, dalam ibadahnya. Lihat, orang Islam mukmin muhsin, dia akan, kata Allah, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan, baju yang terbaik, pakaian yang baik ketika masuk masjid. Maksudnya ketika melaksanakan sholat. Masih ada kita lihat orang yang sholat Jumat pakai baju bola Ronaldo nomor 7 di belakang. Untuk kalau lay Ronaldo saja tidak masalah. Kadang-kadang di belakangnya itu gambar atau foto tangkura kadang-kadang. Supaya khusyuk, orang tidak kena azab kubur. Jadi dalam ihsan ini, orang kalau sudah sampai ke makom ihsan, maka dia berusaha. Kalau wudu itu sebenarnya wudu diperhatikannya, maka tidak ada ihsan kecuali orang mengikuti ihsan kamil, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Bagaimana Rasulullah memang dalam Islam dibolehkan mengawini budak, ya, dalam ayat itu illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Tapi bagaimana ihsannya Rasulullah kepada budak-budak itu? Ketika Nabi dapat budak perempuan, yaitu Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya dulu, dan itu sebagai mahar, baru menikahi dia. Jadi Rasulullah SAW berbuat ihsan di dalam semua perbuatannya. Wuduk kita cuci tangan, yobana sampai air itu mengalir dan merata, baca bismillah. Kemudian ketika mencuci muka, baca niat dalam hati kita berwudu. Demikian seterusnya perbuatan kita itu baik dan dilakukan sebaik-baiknya. Pada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang melainkan dia berbuat sesuatu sebagaimana dia dicintai atau gimana terjemahannya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik sebagaimana dia juga ingin diperlakukan baik sebagaimana pekerjaan itu dilakukan kepada diri dia. Jadi kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang, tidak mencapai derajat ihsan orang yang kalau memperlakukan orang lain, kalau kainyo dia puan, nyo ingin senang, tapi ke orang sembarangan dia, ya. Yaitu itu makom ihsan. Dan termasuk apalah lagi kalau kepada makhluk, ya. Seperti kita tahu kan kisah masyhur mengenai seorang pezina perempuan, seorang wanita tuna susila, PSK lah namanya, atau wanita pelacur. Ketika itu dia berbuat ihsan kepada seekor anjing, Pak. Apa balasan dari Allah? Surga, ya. Kemudian ada lagi satu riwayat hadis lagi yang serupa. Ada seorang laki-laki yang kehausan, kemudian dia menemukan sebuah sumur, kemudian dia turun ke bawah, ada air sedikit, dia ambil, kemudian dia naik ke atas, dia lihat anjing sudah kehausan, kemudian dia ambil sepatunya, kemudian dia dia masukkan, dia ambil air itu dengan sepatunya, dikasih ke anjing itu. Kemudian sahabat heran, apakah ada pahala juga ya Rasulullah untuk berbuat baik kepada binatang? Kemudian kata Rasulullah, likulli dzati kabidin wa rutbatin ajrun. Sesungguhnya berbuat baik kepada semua makhluk yang memiliki ruh itu ada pahalanya. Jadi ada tidak batasan bagi seorang mukmin untuk berbuat kebaikan? Tidak ada. Apapun karena itu ihsannya, apapun kena dengan kebaikannya, apapun dia kerjakan secara, kalau bahasa kininya, profesional. Ndak ado bos samo saja, karena yang dia cari adalah ridho maha bos. Karena manusia ini Pak Ibu, pandangannya terbatas, pendengarannya terbatas,
pahala atau ganjaran yang biasa diberikan, apresiasinya terbatas. Itu yang kita harapkan dari makhluk. Kadang dia pelupa, lah panek-panek, oh bekerja sebagai rewan, ternyata tidak dihargai. Itu yang membuat kita kecewa. Kata Ali bin Abi Thalib, saya sudah merasakan berbagai penderitaan hidup, dan tidak ada penderitaan hidup yang paling pedih selain daripada berharap balasan daripada makhluk. Siap-siap kecewa. Kalau seorang muslim prinsipnya faqul i'malu, maka berbuatlah dengan baik. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah yang menyaksikan amalmu nanti di akhirat. Begitu juga Rasul dan orang-orang beriman. Allah sebaik-baik pembalas. Hasbi rabbi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Barulah orang bisa merasakan lezatnya iman kalau sudah masuk kata-kata ini, hasbunallah, cukup Allah saja. Baik. Berbuat ihsan di semua perbuatan. Ini makomnya sudah makom di atas mukmin ini sudah. Karena dia menyajikan sesuatu, apapun profesi kita Bapak Ibu. Mau dia sebagai dokter, dia melayani pasien bukan untuk sekedar semata-mata mencari dunia. Kalau mencari dunia itu rendah sekali. Kita ingin kita tuh step forward, ingin apa istilahnya, lebih advance lagi tujuan hidup kita, bukan semata-mata untuk cari uang. Tapi dia praktek dokter, beda kan. Kalau dokter tuh melayani dari hati, beda kan Bu? Kalau orang melayani dari hati pasti berbeda dengan orang yang sekedar untuk ambil slip gaji. Makanya orang-orang yang kerja, mohon maaf, di swasta itu pasti lebih profesional. Kalau yang bukan swasta, Bu nanya di negeri tu Pak. Itu dia bekerja seolah-olah bantu orang, istilah bahasa Minang ya Pak. Tidak asal jadi, muka itu kesal Pak. Gitu. Apa? Kesal gitu. Bakasam, rasa ada beban gitu. Pelayanan-pelayanan umum kita lihat, ya. Padahal, sebutlah pelayanan umum, tidak usah sebutkan secara rinci di sini. Kadang-kadang pelayanannya itu karena mungkin dia sudah gaji musiko je mah, gaji juga je mah, tidak ada pengaruh tu. Tapi orang-orang yang bekerja di bidang swasta, karena dia tahu pelayanan itu harus prima. Nah, seorang muslim bukan itu, bukan karena dia kerja di negeri atau di swasta atau dimanapun, ya. Mohon maaf ini contoh saja. Tapi karena yang dihadapkannya ini, amal ini akan disetorkan kepada Allah. Jadi dia bekerja, mau jadi dokter, dia bekerja berangkat dari hati, dari iman, dari ihsan dia. Maka semua pekerjaan kalau berangkat dari ihsan, maka semuanya akan baik. Pekerjaan sifatnya duniawi, muamalah, apalagi beribadah. Kalau kepada makhluk, mohon maaf, anjing saja kita berbuat ihsan, kemudian kita berbuat ihsan kepada manusia secara umum, kata Rasulullah SAW, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atil hasanat tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah amal salah dengannya amal saleh. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bersikap akhlak yang baiklah, berbuat ihsanlah kepada An-nas itu apa arti Bu? Manusia. Bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Kalau manusia, jadi tadi mohon maaf, binatang saja ada pahalanya. Berbuat kebaikan kepada manusia secara umum bagian dari ajaran Islam. Kalau wasabui manusia, insan, itu mencakup muslim, non muslim, mencakup yang masih ada family sama wak sama ndak, mencakup tetangga wak sama bukan tetangga wak, mencakup sama-sama warga negara wak sama yang bukan warga negara Indonesia, mencakup orang Minang maupun orang non Minang, mencakup manusia itu juga yang masih hidup dan yang sudah mati. Semua asalnya manusia itu dalam Islam diwajibkan memiliki akhlak ihsan sesuai dengan porsinya. Makanya orang di kuburan masih ada akhlaknya di kuburan. Apa doa masuk kuburan Bu? Hafal Bu. Tidak hafal jur. Assalamualaikum ya ahla diyari minal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ya.
Ibu dia jarang ke kuburan jadi tak hafal benar ustaz itu. Coba orang ngacok kuburan pasti hafal. Maksudnya apa? Dalam masuk komplek kuburan itu kan komplek. Cuman bedanya orangnya ada duit lain. Masih ada ihsannya, Pak. Masih assalamualaikum walaupun tidak dijawab. Kalau dijawab tu lari, Pak. Assalam, cik. Apa khabar, Pak? Salah, cik. Singgah lalu, cik. Ngopi lu, cik. Yo khawatir stay, Pak. Ya. Nah, dia ada salam ko yang wajib dijawab, ada yang tak wajib dijawab. Kalau bertamu ke rumah Pak Wan wajib jawab tu, Pak. Tapi kalau salam sudah solat tak wajib menjawab Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu jawab. Sebab di kuburan pun tak ada jawaban. Baik. Kemudian tidak boleh kita menduduki kuburan atau melangkahi kuburan tersebut. Makanya sebagian ulama masih membolehkan kalau kita membikin tembok sekeliling kuburan bukan di atas mayit itu, untuk tidak atau membedakannya dengan yang lain supaya tidak tergusur atau supaya tidak orang melangkahinya. Ya, aslinya kuburan itu tidak boleh dibangun di atasnya bangunan yang tinggi, tapi kalau bangunannya cuma ya rendahlah untuk membedakan yang lainnya, maka itu dibolehkan dalam fikih, dalam syariat. Ya, artinya ada ihsan. Rasulullah juga melarang kita untuk buang air di tempat orang biasa berhenti. Orang dulu kan ada pohon berhentinya di situ, atau di mana ada lubang samui. Kadang-kadang anak ketik cari lubang samui situ nyempis. Berarti dia tidak ihsan kepada semut. Kemudian ihsan kepada manusia secara umum, dan puncak ihsan kepada manusia itu kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan wajiblah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah, atas dasar kasih sayang rendahkan diri kepada kedua orang tua. Ihsan kepada orang tua puncaknya. Kemudian kepada rasulnya, tentu orang-orang mulia, pada nabi dan rasul, para ulama jelas. Kemudian laisa minna, kata Rasul, bukanlah golongan kami orang man la yujilla kabirana, yang tidak menghormati orang yang sudah tua, wala yarham saghirana, tidak menyayangi anak kecil, walam ya'rif qadra alimina, tidak memuliakan para ulama. Tiga orang. Yang pertama orang yang lebih tua, pokoknya bu minta izin duduk tinggi pak ya, tinggi seketik. Orang tua. Kemudian tidak menyayangi yang lebih muda, kemudian tidak memuliakan para ulama. Kata Nabi, laisa minna, Nabi berlepas diri daripada ihsan kepada mereka itu semua. Kemudian kalau kepada manusia makhluk saja ada ihsan, dan puncak ihsan tertinggi adalah ketika bermuamalah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah intinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ihsan? Puncak ihsanlah anta abudallah. Engkau ketika bermuamalah, berinteraksi, beribadah kepada Allah, walaupun ihsan secara umum itu kewajiban kepada seluruh makhluk, tetapi buat apa kita baik sama orang tetapi kepada Rabbul Alamin kita zalim? Maka puncak ihsan yang paling utama, ihsan kita harus berbuat baik adalah kepada Sang Khalik. Fa ahsinu kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada engkau, kata Allah pada kalian. In walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dalam sebaik-baik ihsan penciptaannya itu. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, meskipun kita tidak sadar, kita lupa, Allah senantiasa detik demi detiknya berbuat baik kepada kita. Maka jangan sampai kita tidak ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, apa itu ihsan? Anta abudallah, engkau beribadah kepada Allah. Kalau kalimat ta'abud dari kata abada ya'bud, berarti ada dua komponen. Yang pertama ada abdunnya, ada yang ma'budnya, dan ada ibadahnya. Kalau disebut dengan kau beribadah kepada Allah, ada tiga rukun berarti. Yang pertama abdunnya, siapa yang beribadah, siapa yang diibadahi, yaitu ma'bud. Kemudian ada
ibadahnya itu sendiri. Kita sebagai hamba sedang melapor siapa? Sedang menghadap siapa? Sedang melapor ke siapa? Yaitu kepada ma'bud, yaitu Rabb Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Ada ibadah ini terbagi dua, ibadah umum dan ada ibadah khusus. Istilah lainnya ada ibadah mahdhah, ibadah baku, dan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah ammah, ibadah umum. Ibadah mahdhah ini yang baku, yang tidak boleh ditaati. Tak ada campur tangan manusia di situ selain daripada petunjuk Allah dan Rasulnya. Contoh, solat subuh ya 2 rakaat. Jangan dikreasikan tambahlah 2 rakaat lain sampai rakaat tak boleh. Solat zuhur 4 rakaat, itu juga solat yang lain. Kemudian zakat ada takarannya, puasa Ramadan ya di bulan Ramadan ada tata caranya. Itu ibadah secara khusus, ibadah khusus. Dan ada ibadah yang ammah, yang sifatnya umum, ya. Kemudian anta abudallaha, engkau beribadah kepada Allah. Kalau kita tarik kesimpulan apa yang dimaksud dengan ibadah, maka sejatinya seluruh kehidupan seorang mukmin ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk tujuan ubudiyah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sampai ke maqam ihsan dalam ibadah, dalam ubudiyah, maka kata Nabi, ka'annaka tarah, dalam beribadah itu seolah-olah. Huruf kaf itu huruf yang bermakna seolah-olah, seperti, apa bahasa lainnya Pak? Seakan-akan. Nah itu dari tadi. Makasih ya Sir. Seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia tidak akan pernah sanggup melihat Allah di alam dunia ini. Tapi melihat Allah itu bagi seorang mukmin adalah puncak kebahagiaan di akhirat, bisa. Beda dengan pandangan akidah misalnya Mu'tazilah, akidah sesat yang mengatakan tidak mungkin melihat Allah dunia wal akhirat. Atau ini 2 kutub ekstrim tuh. Ada kutub ekstrim kanan, tidak mungkin melihat Allah, mungkin melihat Allah di dunia dan di akhirat. Ya, ini sebagian orang-orang yang sesat lah secara akidahnya, melihat Allah dia di dunia dan di akhirat. Itu pandangan ekstrim kanan. Ya, padahal boleh jadi sebagaimana masyhur kisah Imam siapa namanya? Abdul Qadir Jilani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah dicoba oleh iblis. Ya, ditampakkan dirinya seolah-olah Tuhan. Apa kata Abdul Qadir Jilani? Ya, kau dusta. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia, itu kan. Kemudian ada kelompok ekstrem kiri, orang yang berpandangan bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat dunia wal akhirat. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah tertengahan, Allah tidak akan bisa dilihat di dunia, tetapi sebagai puncak kenikmatan ahli surga di akhirat. Dalilnya banyak. Wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ya, wajah-wajah pada hari itu sangat cemerlang, sangat indah, berseri-seri, karena mereka ila rabbiha nazirah, karena dia menyaksikan Rabbnya. Rasulullah dalam banyak hadis menyampaikan, kalian akan menyaksikan Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian menyaksikan qamar, langsung gitu, tanpa ada hijab, ada batasan. Dalam Al-Quran surat yang lain misalnya, Nabi Musa pernah minta request kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi anzur ilaik, ya Allah, aku ingin melihat engkau. Kata Allah, qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu, tapi lihatlah gunung itu. Kau tidak akan sanggup melihatku wahai Musa, tapi lihatlah gunung itu. Kalau dia tetap pada tempatnya, fasawfa tarani, engkau akan bisa melihatku. Kalau gunung itu bisa establis, bisa tenang dia, engkau pasti melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan, ketika Allah bertajalli
di gunung tersebut, maka gunung itu pecah. Wa kharra Musa sa'iqa. Kemudian Nabi Musa tersungkur dan pingsan. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa sudah sadar dari pingsannya, apa katanya? Tubtu ilaik, subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Kata Nabi Musa, Maha suci Engkau ya Allah, aku taubat kepada-Mu, hendaklah minta. Ya. Tubtu ilaik, aku taubat kepada Engkau ya Allah, kemudian dan aku termasuk orang-orang yang pertama beriman, ya. Padahal Nabi Musa bukan orang pertama beriman kepada Allah, tapi saking syoknya, semakin yakinnya dengan kekuasaan Allah, dan tidak layak bagi seorang untuk bisa menyaksikan Allah di alam dunia ini karena kelemahan yang kita miliki. Janganlah mencari Allah, mencari matahari sini 5 minit coba, pasti pusing sudah. Kenapa? Jadi tidak sanggup, mata kita yang lemah. Kemudian bahkan Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, pendapat yang kuat, Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi cuma melihat seberkas cahaya, nuran anna arah, adalah Nabi yang aku lihat itu adalah seberkas cahaya. Namun melihat Allah itu adalah kenikmatan yang luar biasa bagi ahli surga, bahkan puncaknya bagi ahli surga. Allah Subhanahu wa taala firman, walillazina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan di dunia, maka dia mendapatkan husna. Husna itu isim tafdil, sama kayak fudla, sesuatu yang terbaik, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadah, apa makna ziyadah? An-nazar ila wajhillah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ilaika. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau enaknya, lezatnya memandang wajahmu nanti di hari kiamat. Baiklah, belum selesai pembahasan tentang ihsan. Mudah-mudahan yang kajian ini sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf bila salah kurangnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbagai video kita sudah diupload Bapak Ibu, silahkan ditonton, di like, di komen, di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.